Iya, cantik ya orangnya ya, Pak ya. Iya, cantik. Iya, Makanya pada bayangkan Pak ke-trigger Paul. semua, kesengsem semua. Oh iya Pak. Jadi sebetulnya dari usia 18 dia sudah dipersiapkan. Jadi kalau bicara intelijen ini sebetulnya Pak investasi. Investasi waktu, investasi uang, ya investasi lah pokoknya semuanya. Jadi waktu dia usia 18, dia masuk kuliah di Universitas London, terus kemudian dia berhasil mendekati uh, salah satu keturunan Arab, keturunan Yaman, dan yang akhirnya itu menjadi suaminya. Nah, mereka menikah di tahun 1999 sampai punya anak dua. Ya dia menikah pasti jadi mualaf ya Pak ya. Ya jadi mualaf Sunni pertama gitu. Tapi di tahun 2014 dia cerai dengan suaminya sesudah punya anak dua. Kemudian sesudah itu dia banyak menulis di media-media di sebelah ini kalau sudah mengaku mualaf kan semua akses dibuka Pak Paul. Karena itu merupakan alat propaganda yang membanggakan bahwa ini sudah menjadi mualaf gitu. Tetapi mereka nggak sadar ini yang jadi mualaf ini siapa. Ternyata memang orang yang dari muda sudah dipersiapkan sampai dia menjadi mualaf. Iya, cantik ya orangnya ya Pak ya. Iya, cantik. Iya, Makanya pada bayangkan Pak ke-trigger Paul. semua, kesengsem semua. Oh iya Pak. Jadi sebetulnya dari usia 18 dia sudah dipersiapkan. Jadi kalau bicara intelijen ini sebetulnya Pak investasi. Investasi waktu, investasi uang, ya investasi lah pokoknya semuanya. Jadi waktu dia usia 18, dia masuk kuliah di Universitas London, terus kemudian dia berhasil mendekati uh, salah satu keturunan Arab, keturunan Yaman, dan yang akhirnya itu menjadi suaminya. Nah, mereka menikah di tahun 1999 sampai punya anak dua. Ya dia menikah pasti jadi mualaf ya Pak ya. Ya jadi mualaf Sunni pertama gitu. Tapi di tahun 2014 dia cerai dengan suaminya sesudah punya anak dua. Kemudian sesudah itu dia banyak menulis di media-media di Timur Tengah tentang Islam. Dia banyak menulis tentang betapa betapa Israel dan Amerika itu menimbulkan kerusakan di Timur Tengah. Nah, tulisan-tulisan dia ini menarik perhatian orang-orang Iran, ya. Akhirnya mungkin ada yang rekomendasi dia untuk dekat ke negara Iran gitu. Kemudian dia masuk ke Iran, ya. Jadi wartawan di sana, jadi kolumnis, mulai menulis gitu ya. Nah, makin lama dia masuk, penetrasinya dia makin makin dalam gitu. Kemudian dia berubah dari seorang muslimah Sunni menjadi muslimah Syiah gitu. Nah, kemudian akhirnya dia mengikuti semua ritual-ritual yang ada dalam dalam Syiah dan sampai dekat dengan para petinggi, petinggi militer, ya petinggi politik, kemudian ahli-ahli nuklir, bahkan ya dia salah satu orang yang dekat dengan dengan presiden Iran Ibrahim Raisi yang kemarin tewas kecelakaan helikopter itu pun kecelakaannya kan masih tanda tanya itu Pak Paul. Nah kemudian juga ya sempat melakukan wawancara terhadap terhadap Ali Khamenei ya dan banyak kegiatan-kegiatan. Jadi dia kerap datang di pesta-pesta istri-istri pejabat di Iran ya, istri-istri petinggi-petinggi Iran. Di mana orang lain itu untuk masuk ke sana mendekat aja susah gitu ya, email diperiksa semuanya. Nah, dia dengan gampangnya bisa memfoto-foto rumah orang, foto tempat, kemudian memfoto denah yang ada di berbagai tempat gitu ya. Kemudian juga ya melakukan ini ya, foto-foto denah dan semua informasi ini langsung dikirim ke Mossad ya, langsung dikirim ke Mossad. Dari tahun 2014 sampai tahun 2021 pekerjaan ini dia lakukan di Iran ya. Ya kita tahu lah Pak Paul. Kalau di sebelah ini kalau sudah mengaku mualaf kan semua akses dibuka Pak Paul.
Karena itu merupakan alat propaganda yang membanggakan bahwa ini sudah menjadi mualaf gitu. Tetapi mereka nggak sadar ini yang jadi mualaf ini siapa. Ternyata memang orang yang dari muda sudah dipersiapkan sampai dia menjadi mualaf. Entah itu karena petualang agama atau misalnya memang dia memang ditugaskan untuk itu yang dia tidak mengakuinya kan dari yang tadi Pak Paul kasih tulisan tadi. Terus kemudian juga segala macam informasi dia kumpulkan, kebiasaan-kebiasaan, misalkan pejabat A ini jadwalnya sehari-hari dari mulai Senin sampai sampai Minggu kemana aja, itu dia sampaikan semua. Jadi detail mereka kapan sarapan, kapan tidur, jam tidurnya, itu semua bisa dia sampaikan. Rumahnya di mana, kamarnya di mana. Nah, kemudian 2022 2022 dia pergi dari Iran. Nah, kemudian mulailah identitasnya terbuka. Nah, bahwa dia itu orang yang sangat dekat dengan tadi yang Pak Paul sebutkan, Qasim Soleimani, Ibrahim Raisi, dan beberapa tokoh-tokoh penting termasuk juga Ali Khamenei gitu. Dia dekat sama itu. Dia mengaku bahwa dia tulisannya itu banyak. Tulisan itu populer Pak di Iran. Tulisan-tulisan yang dia buat di media kayak misalkan kalau di kita itu ya paling terkenal kalau kita bisa nulis di Kompas gitu ya, kalau di Konoha gitu ya. Dia sampai di media-media paling utama di tulisannya ada, bahkan sering interview orang di TV, ya. Jadi wartawan yang interview tokoh-tokoh penting di televisi, dia bisa bahasa asing, dia bisa bahasa Inggris, bahasa Prancis. Nah, kemudian dia pulang ke Prancis, pulang ke kampungnya, dia mulai membuka identitasnya, walaupun perlahan-lahan. Nah, disitulah orang mulai menuduh dia bahwa dia itu adalah agen Mossad. Tetapi dia nggak pernah mengakuinya. Nah, kemudian spekulasi ini beredar di Iran bahwa ternyata siapa ini Catherine ini sudah sampai ke lingkungan dalam pergaulannya gitu. Nah, kemudian orang Iran, pejabat yang di Iran mengatakan bahwa dia ini cuma wartawan biasa. Jadi begini Pak, disinilah kesalahan pihak keamanannya Iran. Kalau sudah ada beredar berita seperti itu, harusnya mereka meneliti lebih jauh tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh si Catherine ini untuk mengukur apa tingkat kebocorannya sejauh mana gitu. Tetapi bagi Iran itu mungkin dia menganggap itu ya menganggap angin lalu, dianggap ini nggak apa-apa gitu kan, menganggap ini hanya propaganda Barat untuk menunjukkan betapa lemahnya sistem pertahanan ataupun sistem keamanan di Iran gitu. Itu berusaha di denial sama pejabat-pejabat Iran maupun aparat keamanannya itu. Tetapi perang 12 hari itu menunjukkan apapun, bayangkan coba ya, 34 orang pejabat apa 35 ditambah sekitar hampir 20 ahli nuklir Iran itu tewas, belum pejabat-pejabat yang lain. Ya total sepertinya 900 lebih ya yang meninggal. Nah, jadi impact-nya, dampaknya daripada kegiatannya si Catherine ini ya sangat luar biasa. Bayangkan dalam 12 hari Iran hancur, ya. Hancur semuanya. Program nuklirnya hancur, program rudal balistiknya hancur, ke apa? Kepemimpinan juga hampir sampai lini kedua dari militer Iran juga selesai, ya. Habis semua. Bahkan presidennya sempat lari ke Yaman. Ya, kemudian sekarang kembali lagi gitu ya. Kemudian juga Khamenei kalau nggak dicegah oleh Trump udah pasti dibunuh sama IDF. Cuman mungkin Amerika atau Trump tidak mau eskalasi yang terlalu tinggi atau yang terlalu keras di Timur Tengah kalau sampai mereka membunuh pemimpin suatu negara. Bisa saja mungkin bagi Israel mungkin menghabisi Ali Khamenei, tetapi nanti dampaknya itu akan bisa melebar kemana-mana. Jadi yang mau difokuskan itu adalah program nuklir sama program rudal balistiknya Iran. Ali Khamenei kalaupun tidak dibunuh oleh serangan udara atau bom, ya paling berapa tahun lagi sih umurnya? Dia usianya kan sudah 85 tahun dan sudah terkena kanker prostat kan gitu kan.
Nah, bagi Trump mungkin itu bukan hal yang material gitu. Meskipun sudah 2 kali Iran berusaha membunuh Trump waktu kampanye presiden yang lalu gitu. Dan 1 kali membunuh, dan berkali-kali lah berusaha membunuh si ini ya, Netanyahu ya, dari mulai meluncurkan drone yang menghantam dinding jendela rumahnya Netanyahu dan lain-lainnya. Kenapa? Ya ini demi program nuklirnya Iran ini. Nah, jadi kita lihat kalau bicara intelijen, kembali lagi Pak Paul, investasi. Kemarin di salah satu podcast itu Pak Ponto sempat mengatakan bahwa kalau bicara intelijen, mau intelijennya kuat, uangnya harus banyak gitu kan. Ya, lebih lebih banyak uangnya ya lebih banyak bisa bisa berbuat yang mendapatkan informasi jauh lebih 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 banyak ya, lebih besar ya kalau misalkan punya dana yang besar. Nggak ada intelijen satu negara tapi dananya cekak gitu. Itu menurut Pak Ponto. Tapi ya benar juga kalau kita lihat Catherine Perez ini, dia mulai masuk sudah dipersiapkan dari masih usia 18 tahun sampai dia keluar dari Iran tahun 2022. Sudah usianya mungkin 40-an atau hampir 50-an itu. Nah, jadi ini mengingatkan saya pada peristiwa sebelum Perang 6 Hari. Kita tahu di Suriah ada yang namanya Eli Cohen. Eli Cohen ini adalah orang Israel juga, masuk ke Suriah, bahkan hampir menjadi Menteri Pertahanan. Ada filmnya itu di Netflix itu ya. Hampir menjadi Menteri Pertahanan. Ya begitu juga menyamar, ya jadi mualaf juga gitu ya. Orang mengira bahwa dia itu seorang Muslim gitu. Kemudian dia mengirim berita ke Mossad lewat radio, di situ yang akhirnya buat dia ketahuan. Tetapi sudah banyak informasi yang dia bocorkan, terutama tentang posisi meriam dan artileri Suriah, berapa banyak tank Suriah yang ada di dataran tinggi Golan, kemudian juga sarang-sarang meriam, kemudian konsentrasi pasukan. Itu yang membuat Israel bisa menghancurkan Suriah dalam perang 6 hari hanya dalam 2 hari gitu ya. Hari kelima dan hari keenam itu terakhir kampanye militernya Israel ke Suriah pada waktu itu. Hari 1, 2, 3 sampai hari keempat itu di Sinai. Bagaimana Israel merebut Sinai, gurun Sinai. Tapi itu juga nggak lepas dari pekerjaan intelijen. Berhasil juga Israel menempatkan orangnya di Mesir, yang namanya Wolfgang Lotz. Itu juga ada dalam beberapa literatur tentang ini ya, militer dan intelijen. Bagaimana posisi pasukan Mesir, persenjataan, itu gampang sekali. Makanya bayangkan, Sinai bisa dikuasai dalam waktu 3-4 hari. Yang agak lama tentara Israel berperang adalah merebut Yudea dan Samaria dari pasukan Jordania. Itu yang agak lumayan banyak korban di kalangan IDF pada waktu itu. Tetapi dalam 6 hari, peta Timur Tengah berubah. Israel mendapatkan Sinai, mendapatkan Golan, dan Yudea dan Samaria dan Yerusalem Timur. Itulah ya per tahun 1967. Nah, disinilah mulai lahir yang namanya kami bangsa Palestina. Sebelumnya nggak ada yang mengaku bangsa Palestina. Ya, dari mulai tahun 64 mulai pergerakannya Yasser Arafat. Tetapi sejak perang 6 hari mulailah ada yang mengaku-ngaku bangsa Palestina gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat negara Palestina nggak tahu kita kapan berdirinya, perbatasannya di mana, siapa presidennya, bagaimana bahasanya, nggak ada bahasa Palestina. Beda dengan bahasa Filistin, bahasa Yunani dari Pulau Kreta. Nah jadi pertahanan itu ya ditentukan oleh kemampuan informasi, kemampuan intelijennya Israel. Akhirnya Israel sekarang kita lihat, dia posisinya menang perang 12 hari. Mau katanya para pengamat di Konoha, Profesor Dr. Kompresor bocor mau ngomong apapun, membela Iran dengan rudal balistik, ya mereka paling cuma bisa masturbasi, tapi sambil menangis Pak Paul. Bayangkan orang masturbasi sambil menangis, kenapa? Menangis karena kalah, hancur program nuklirnya. Masturbasi sambil menangis rasanya gimana? Belum pernah nyoba saya tuh. Wah, itulah yang dialami oleh pakar-pakar pengamat politik, militer, HI yang ada di Konoha itu, Pak.
Mereka masturbasi tetapi sambil menangis. Kenapa? Menangis karena faktanya mereka tahu bahwa Iran sudah kalah gitu. Oke Pak Paul, silakan. Biar buat ketawa-ketawa aja nih buat Akhirnya YouTube perlu gitu. dicoba tuh ya, masturbasi sambil menangis. Ada aja. Iya, masturbasi sambil menangis mereka Pak akhirnya gitu. Aduh, ini Pak Teddy silakan Pak Teddy lanjut lagi. Fokus ya, semua fokus ya. Ini seru ya. Ini kita judulnya sebenarnya adalah kita sebenarnya Anda boleh baca bahas tentang Mossad bin Bais ya. Ini harusnya Pak Ponto masuk ini ya. Seru ini. Ini kalau Pak Ponto masuk seru ini ya. Aduh, cuma Pak Pontonya lagi sibuk terus di media. Silakan Pak Teddy.